kelompok 3, saya Dinda Ajahra. Saya Fatia Habibah. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I. Selamat menyaksikan. Dinasti Bani Umayyah I. Dinasti Bani Umayyah I lahir dari masa penuh gejolak setelah berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 65 Masehi, dunia Islam mengalami krisis politik dan perpecahan internal yang cukup parah. Utsman dibunuh oleh kelompok pemberontak yang tidak puas terhadap kebijakannya, terutama karena beliau dianggap terlalu banyak mengangkat keluarga dan kerabat dari Bani Umayyah ke posisi penting dalam pemerintahan. Pembunuhan tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan umat Islam dan menjadi awal mula perpecahan besar dalam sejarah Islam. Setelah Utsman wafat, tampuk kekhalifahan jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Namun kepemimpinan Ali tidak berjalan mulus. Banyak sahabat menolak baiat kepadanya sebelum pembunuh Utsman dihukum. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam atau Suriah, dan kerabat Utsman yang menuntut agar pembunuh Utsman segera diadili. Perselisihan ini memuncak menjadi perang saudara antara pihak Ali dan Muawiyah yang dikenal sebagai Perang Siffin tahun 657 Masehi. Selain itu, pecah pula Perang Jamal yang melibatkan pasukan Ali melawan pasukan yang dipimpin Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Itu menguras kekuatan umat Islam dan menimbulkan perpecahan besar, fitnah kubra dalam tubuh umat. Pada akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh pada tahun 661 Masehi oleh seorang dari kelompok Khawarij yang tidak setuju dengan kebijakan politiknya. Setelah wafatnya Ali, putranya Hasan bin Ali sempat diangkat sebagai khalifah. Namun untuk menghindari perpecahan lebih luas, Hasan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun yang sama 661 Masehi. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan karena saat itu umat Islam kembali bersatu di bawah satu kepemimpinan. Dengan demikian, Muawiyah I resmi menjadi khalifah dan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, wilayah Syam. Langkah ini menjadi penanda lahirnya dinasti Bani Umayyah yang sekaligus menandai perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem khalifah yang dipilih melalui musyawarah atau syura menjadi monarki turun-temurun kerajaan. Dinasti ini disebut Bani Umayyah karena berasal dari keturunan Umayyah bin Abdi Syams, salah satu tokoh penting dari suku Quraisy di Mekah. Muawiyah bin Abu Sufyan termasuk dalam garis keturunan ini. Di bawah kepemimpinan Muawiyah, dinasti Umayyah mulai membangun sistem pemerintahan yang lebih teratur, membentuk lembaga-lembaga administrasi, dan memperluas wilayah kekuasaan Islam ke berbagai daerah baru. Dengan berdirinya dinasti Bani Umayyah pada tahun 661 Masehi 41 Hijriah, dimulailah babak baru dalam sejarah peradaban Islam. Masa kekuasaan dinasti dan kerajaan Islam yang lebih terpusat dan berskala luas, menggantikan masa kepemimpinan para khalifah yang sebelumnya lebih bersifat demokratis dan berbasis musyawarah. Pemerintahan dan karakteristiknya. Yang pertama, fase pembentukan sekitar tahun 661 sampai 711 Masehi. Dimulai sejak Muawiyah I mendirikan dinasti dan menetapkan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Umayyah mengonsolidasikan kekuasaan setelah perang saudara, menyusun birokrasi awal kerajaan, serta memantapkan sistem monarki kekeluargaan. Pada fase ini, rencana dan lembaga pemerintahan baru mulai dibangun, misalnya masjid dan administrasi pusat, dan perluasan wilayah Islam mulai dilancarkan antara lain ke Afrika Utara. Peristiwa penting akhir fase ini adalah penaklukan Andalusia Spanyol oleh pasukan Umayyah pada tahun 711 Masehi. Yang kedua, fase kejayaan sekitar tahun 712 sampai 720-an Masehi. Pada masa ini, Umayyah mencapai puncak kekuasaan. Khalifah seperti Al-Walid bin Abdul Al-Malik dan penerusnya, yaitu Sulaiman Umar bin Abdul Aziz, melanjutkan ekspansi wilayah, menaklukkan Ifriqiya, Afrika Utara, Sin, India Barat, dan memperkuat pertahanan Bizantium. Al-Walid misalnya memperluas ke Afrika Utara dan Andalusia. Sementara itu, administrasi
Provinsi dikelola gubernur dan dibentuk lembaga-lembaga baru, Diwan untuk Keuangan, Surat Negara dan Pertahanan. Di bidang sosial dan budaya terjadi kemajuan, yaitu stabilitas politik memungkinkan kegiatan ilmu pengetahuan dan pembangunan monumen seperti Masjid Agung Damaskus. Yang ketiga, fase kemunduran sekitar tahun 720-an sampai 750 Masehi. Setelah era kejayaan, Umayyah mulai melemah karena masalah suksesi dan pemberontakan. Beberapa khalifah muda, misalnya Yazid bin Abdul Al-Malik, lemah memimpin sehingga terjadi perebutan kekuasaan di istana. Ketegangan memuncak pada masa Marwan bin Muhammad atau Marwan II ketika pemberontakan keluarga Abbasiyah meletus. Akhirnya, pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu al-Abbas as-Suffah mengalahkan Umayyah di pertempuran Sungai Zab tahun 750 Masehi. Marwan II gugur dalam pertempuran itu, mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Sekian dan terima kasih. Semoga apa-apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.